Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita berjumpa lagi di pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar, ya. Kita awali pembelajaran ini dengan baca doa terlebih dahulu. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman. Ya, perhatikanlah gambar di slide ini. Di sini ada seorang anak dan teman-temannya sedang memetik buah jambu. Ada yang memanjat pohon, ada yang memetiknya dengan menggunakan alat apa ini? Namanya ini adalah galah. Galah. Kemudian ada yang memetik dengan tangan karena buahnya dekat. Nah, kemudian di sebelahnya ini ada seorang anak yang sedang bermain simpai. Nih, simpai itu seperti ini, nggih. Yang ada di pegang laki-laki ini bentuknya bundar, lingkaran ya. Ini disebut simpai. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan gambar tadi. Ya. Yang pertama, apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai? Nah, tadi apa yang digunakan? Iya, yang digunakan untuk bermain lingkaran simpai adalah simpai. Kemudian yang nomor 2, benda apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam memetik jambu? Ya, tadi ada alat yang panjang tadi namanya adalah galah. Nah, kemudian soal nomor 3. Bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Ya, bentuknya simpai berbentuk lingkaran. Galah berbentuk seperti tabung panjang. Jadi gitu bentuknya. Kemudian nomor 4, bagaimana wujud benda-benda tersebut? Simpai dan galah termasuk benda padat. Nah, masih ingat nggih? Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk yang tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari lemari ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Dan ini adalah contoh-contohnya, ada lemari, meja, kursi, pensil, rak-rak. Nah, ini semua termasuk benda padat. Nah, anak-anak tahu nggak ini apa ya? Buah apa yang namanya? Iya, buah jambu. Anak-anak pernah nggak membuat jus jambu? Nah, sekarang kita akan ada cerita ini, ceritanya Ben dan teman-temannya ketika membuat jus jambu. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus jambu bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring.
lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Nah, sekarang kita jawab bersama-sama nggih pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Yang dilakukan mereka adalah membuat jus jambu biji. Nomor 2, bagaimana cara mereka bekerja? Mereka berbagi tugas antara satu dengan yang lain, saling berbagi tugas. Kemudian nomor 3, apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Ada blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Ini adalah alat-alatnya ya. Kemudian yang nomor 4, dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Masih ingat nggih bahwa benda padat itu adalah benda yang tidak berubah bentuk. Bentuknya tidak berubah, kemudian dipindahkan kemanapun, ditaruh dimanapun, benda itu tidak berubah bentuknya ataupun jumlahnya. Nah, apa saja itu yang termasuk benda padat dari alat-alat ini? Adalah blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring gula, dan es batu. Es batu ini masih keras itu ya, jadi termasuk benda padat. Kemudian yang kelima, manakah yang termasuk benda cair? Nah, yang termasuk benda cair adalah air dan susu. Nah, anak-anak, itu tadi adalah cara membuat ataupun bahan dan alat-alat yang digunakan untuk membuat jus jambu. Nanti anak-anak bisa praktek nggih di rumah bersama dengan orang tua. Nah, benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Itu nggih, jumlahnya tetap. Hanya bentuknya yang berubah-ubah sesuai tempatnya. Nah, jus jambu ini tadi termasuk benda cair gitu nggih. Ini ditaruh di gelas. Jadi bentuknya seperti gelas. Kalau ditaruh di kaleng, maka bentuknya pun seperti kaleng gitu nggih. Itulah ciri benda. Yang terakhir adalah benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Lalu, bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Nah, pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun
tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk gas berubah-ubah. Jadi, benda gas itu seperti bentuk wadahnya juga, nggih. Tapi dia tidak dapat dilihat, tidak dapat disentuh. Seperti contohnya adalah tabung gas LPG yang ada di rumah. Kalian tentunya punya nggih semuanya. Nah, itu di dalamnya terdapat udara yang disebut gas dan bentuknya menyerupai tabung LPG itu nggih. Dan masih banyak contoh lain lagi nggih yang bisa kalian dapatkan atau kalian ketahui dengan kalian membaca ataupun melihat referensi-referensi yang lainnya. Nah, sekarang kegunaan benda. Tadi sudah disebutkan oleh Ustazah, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah bergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika masak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak yang lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu dan harus menjaga benda-benda yang ada di sekitar kita dengan baik, ya. Harus dijaga dengan baik. Nah, anak-anak, coba amatilah gambar benda-benda berikut ini. Di sini ada meja, ada sapu, lemari, keranjang buah, ini galon air, terus ini apa ini? Alat pemasak nasi, ya. Ini ada cangkir teh, ada penggaris, sepatu, kemudian ada roda, kursi, botol, balon, tas, simpai, dan lain sebagainya. Semua benda ini mempunyai kegunaan masing-masing. Contoh, meja. Meja ini banyak kegunaannya, nggih. Bisa digunakan untuk menulis, tempat menulis, nggih, bisa digunakan tempat untuk makan, dan lain-lain. Nah, sekarang lengkapilah tabel berikut berdasarkan gambar yang telah kita amati tadi, nggih. Jadi, benda-benda tadi yang kita amati, kita tulis di sini nomor 1, misalnya nama bendanya meja. Bentuknya apa? Warnanya apa? Wujudnya apa? Dan kegunaannya apa? Ditulis. Ini bentuk tabel ini disalin ke dalam buku tulis lalu diisi, ya. Kemudian untuk yang kedua, kalian silahkan praktek membuat jus buah kesukaanmu bersama orang tua, nggih. Bisa jus buah jambu, jus buah mangga, jus buah apukat, dan lain-lain. Terserah buah apa yang kamu sukai. Jadi kita praktek ya di rumah. Nah, demikian tadi pembelajaran hari ini, semoga menyenangkan. Jangan lupa pesan Ustazah, sholat 5 waktu jangan bolong, tilawah juga harus rajin, serta hafalan ditambah setiap harinya. Insya Allah, Allah akan berikan pahala yang luar biasa besar kepada kita. Dan anak-anak untuk selalu semangat dalam belajar. Insya Allah demikian pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.